kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Ya, hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman yang kaitan dengan respon otomatisnya manusia. Ya, respon otomatis kita. eh kita akan belajar bahwa ternyata respon otomatis yang salah itu adalah sebuah dosa, ya, sebuah kesalahan yang kita perlu sadari dan kita perlu banyak latihan. Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah statement bunyinya begini, Bapak Ibu. Ya, apa yang Anda akan lakukan? Apa reaksinya kita? Apa reaksinya saudara ketika tombolnya saudara tekan? Ya, tombol ini bicara saudara, mungkin harga diri saudara, mungkin keberhargaan saudara. Ya, jadi apa yang terjadi pada diri kita? Apa respon otomatis kita ketika ada orang yang motong pembicaraan kita? Apakah kita langsung emosi? Ya, apa yang jadi respon otomatis kita ketika pasangan kita menjawab dengan nada tinggi? Apa respon otomatis kita ketika anak kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Ya, dan juga apa respon otomatis kita ketika anak buah kita tidak mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi? Ketika ada yang mengkritik kita, ketika kita merasa nggak dihargai, ketika kita takut ditolak, apakah kita langsung menyerang atau justru menarik diri? Jadi kalau saudara lihat ya, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa manusia sejak mulai bangun tidur hingga nanti tidur lagi, kalau nggak salah ada 2.500 lebih keputusan respon yang harus dia ambil. Apakah respon ini respon positif atau respon yang benar, respon sesuai dengan firman Tuhan, atau respon yang negatif? Jadi kita 2.500 kali mengambil keputusan-keputusan, entah itu kejadian kecil, keputusannya kecil, atau kita ngambil keputusan yang besar. Ya, contoh ya, Bapak Ibu, ketika saudara melek bangun pagi, saudara langsung pikirkan, ini saya mau makan apa nih ya? Makan bakmi atau makan telur? Itu aja bikin keputusan. Nah, sama saudara. Kita tiap hari dihadapkan berbagai hal di mana banyak sekali pemicu-pemicu di eksternal kita, di luar kita, yang membuat kita harus memilih. Kita mau berespon yang seperti apa? Ya, respon yang benar atau respon yang salah. Nah, banyak orang ya udah terbiasa misalnya responnya yang tadi, marah, kecewa, maki-maki, mengkritik. Ya, misalnya ada yang nyalip mobil saudara, saudara maki-maki, misalnya kayak begitu ya. Kemudian saudara kalau parkir di gereja gitu ya, mobil saudara dihalangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu saudara? Ada jemaat yang mobilnya nggak tahu diri, direm gitu ya Bapak Ibu. Apa responnya kita gitu loh. Nah, kalau kebanyakan respon kita misalnya respon yang bereaksi negatif Bapak Ibu, ada orang sementara yang mengatakan, ya memang saya orangnya seperti ini. Memang dari dulunya saya modelnya kayak begini. Ya, emang ini udah jadi karakter saya. Nah, saudara, ini adalah sebetulnya adalah pola pembelaan diri Bapak Ibu. Seringkali kita menyebut respon yang salah sebagai kepribadian. Kalau dulu kepribadiannya saya kayak begini kok. Ya, bahkan saudara pernah nggak dengar ngomong, ya ini sebetulnya hati saya mah baik. Ya, cuma ngomongan saya aja yang kasar. Nah, saudara, ini adalah sebuah pembelaan diri. Ya, ini adalah sebuah pembelaan diri, saudara. Saudara, kita belajar pagi ini, ada yang namanya respon otomatis, ada yang namanya respon rohani, Bapak Ibu. Ya, kalau reaksi otomatis atau respon otomatis, itu adalah dorongan yang spontan, karena ada sebuah pemicu, tanpa kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Jadi ini kita main asal tabrak. Kita nggak cek hati dulu. Kita nggak connecting kepada Tuhan dulu.
kita umbar, kita punya emosi. Ya, kita misal kita keinjak gitu ya harga dirinya Bapak Ibu. Tanpa kita cek kepada Tuhan, reaksi otomatis yang puluhan tahun yang kita praktekkan, itu yang kita munculkan. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, nah jadi kita perlu cek, kita terbiasa nggak mengelola reaksi-reaksi otomatis kita. Nah, sedangkan respon rohani Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang kita pilih, yang kita putuskan setelah kita mengelola emosi, menundukkan emosi, menjinakkan emosi kita di bawah firman Tuhan. Ini adalah respon rohani. Ya, harusnya kita berlatih ke arah respon rohani dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba menaklukkan emosi-emosi, respon-respon negatif kita di bawah, sekali lagi ya Bapak Ibu, firman Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita. Bukan karena kita bisa. Tapi kita taklukkan di bawah firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, Yakobus ya menulis ini satu ayat yang sangat-sangat populer. Ya Bapak Ibu, saya yakin saudara pernah dengar, dikatakan hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Saudara, Yakobus menulis ini ada 3 urutan loh Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan ayat ini ya, ada 3 urutan berlatih respon. Ya, yang pertama adalah cepat mendengar. Yang kedua, lambat berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Saudara, kalau saya menerjemahkan ya kalimat ini, saya akan terjemahkan ini adalah sebuah skill Bapak Ibu, sebuah keterampilan. Ya seperti saudara keterampilan masak, keterampilan renang, keterampilan naik sepeda, perlu dilatih. Karena respon otomatis yang sesuai dengan firman itu tidak terjadi begitu aja. Perlu banyak latihan. Ya, perlu disadari, perlu banyak latihan. Kayak cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ini kan ayat ini mungkin kita udah dengar sejak kita kecil kali. Tapi sampai hari ini kita berhasil nggak praktekkan. Ya, banyak orang Kristen ini hanya sekedar pengetahuan. Belum menjadi habit. Belum menjadi keterampilan yang dilatih. Berbelas tahun Bapak Ibu, belasan tahun bahkan. Ya, ini perlu intervensi dari otak sadar kita. Cepat mendengar. Jangan banyak ngomong dulu. Jangan banyak komentar dulu. Dengerin dulu. Amati dulu. Ya, fahami dulu. Connect dengan Tuhan dulu. Jadi saudara, ini adalah sebuah sekali lagi keterampilan yang perlu betul-betul butuh kadang-kadang bertahun-tahun untuk latihan. Apalagi buat saudara yang terbiasa ya ngomongnya lebih cepat. Ngomongan lebih cepat, mulut lebih cepat daripada pikiran. Ya, ada orang ya Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman komsel, ya kalau ngumpul, dia yang ngedominasi ngomong, dia ngomong terus Bapak Ibu. Ya, baru kita ngomong 2-3 kata, dia intervensi lagi dengan air bah. Ngomongan yang begitu banyak sekali. Saudara ada punya teman yang kayak begitu? Coba ketik angka 1 kalau saudara punya teman yang kayak begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kayak begini Bapak Ibu sangat-sangat lambat sekali di dalam mendengar dan menyimak orang lain. Punya nggak teman kayak gitu Bapak Ibu? Kita baru ngomong 3 kata, dia ngomong 1 juta kata Bapak Ibu. Nggak ada titik koma. Nah, orang kayak begini agak sangat kesulitan mempraktekkan yang ayat Yakobus 1 ayat 19 ini. Ya, jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, presiden kita ya. Oke. Ya. Dia cepat mendengar, tapi mendengarnya dengan informasi yang salah ya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu berlatih yang namanya Bapak Ibu sekalian mendengar dalam arti yang benar ya, memfilter ya, kita menyaring berbagai situasi, berbagai kataan. Nah, saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa respon yang salah, respon negatif dengan kita seperti marah gitu Bapak, itu sebetulnya adalah sebuah dosa. Ya, itu adalah sebuah dosa loh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berpikir dosa itu adalah kalau mencuri, ya pukul orang, bunuh orang, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat sebentar dengan apa artinya dosa di sini ya Bapak Ibu. Ya, kita coba lihat landasan teologisnya. Sebenarnya kita perlu menyadari dosa itu mengubah defaultnya manusia. Default itu kalau saya terjemahkan adalah sifat bawaan manusia. Ya, ini ketika kita baca kejatuhan Adam ya dan Hawa di Kejadian 3, ketika jatuh Adam bersembunyi dan menyalahkan. Ya, dia bersembunyi dari hadapan Tuhan, dia menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Jadi saudara, kita belajar nih Bapak Ibu. Respon otomatis manusia ketika jatuh dalam dosa itu biasanya jatuh di dalam 5 perilaku respon otomatis yang salah. Yang pertama adalah melindungi diri. Ya, kayak Adam dan Hawa. Dia cari daun arak Bapak Ibu. Dia menutup dirinya. Dia melihat dirinya, dia menyadari dirinya tanpa pakaian. Dia perlu perlindungan. Nah, ini adalah, saudara tahu nih, perlu tahu nih. Ini adalah sifat ya dosa yang muncul ketika kita berbuat dosa. Yang kedua, mindahin kesalahan. Ya, ini bukan salah saya, ini gara-gara kamu. Yang ketiga, perilaku menyerang. Ya, kita lihatlah Kain dan Habel ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, melarikan diri. Ya, saya pernah sharing di forum ini Bapak Ibu, salah satu sifat respon otomatis kita yang salah adalah fight. Bapak Ibu sekalian, flight. Melarikan diri. Ya, dan seringkali melarikan dirinya ke makanan, ke alkohol dan sebagainya. Respon otomatis yang lain adalah apa? Mengontrol, ingin kendalikan orang lain. Ya, apalagi orang yang terluka. Orang yang terluka itu udah trauma, dilukai perasaan ini. Jadi, ketika dia berhubungan dengan orang, sebelum saya dilukai, saya akan kendalikan orang lain dulu. Makanya gini, orang akan muncul respon-responnya adalah otoriter, lebih galak, mendominasi pembicaraan, kemudian cenderung menyerang. Nah, ini adalah mengontrol. Jadi, saudara perhatikan, ada 5 respon otomatis. Ini adalah turunan dari perilakunya Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ya, ini ada respon otomatis karena manusia sifat bawaannya tercemar oleh yang namanya dosa. Ya, jadi manusia ketika berdosa, dia seringkali mencari cara bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri sebelum mencari Tuhan. Ya, contoh Adam dan Hawa, sembunyi, ambil baju, ya, ambil penutup diri. Nah, larinya Bapak Ibu menyelamatkan dirinya 5 perilaku utama ini. Ya, 5 perilaku utama ini. Nah, sebetulnya manusia itu kan desain awalnya nggak begitu ya. Setuju nggak? Desain manusia awalnya itu adalah manusia itu diciptakan untuk meresponi Allah dalam kasih dan ketaatan. Manusia desain awalnya adalah cara berpikirnya, cara berespon dirinya, itu refer to, mengacu kepada kasih dan ketaatan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, justru sifat dosa ini yang mencemarkan sifat bawaannya manusia. Dosa mengubah respon manusia jadi apa? Membela diri, menyalahkan, melarikan diri. Ya, jadi kita seringkali
nggak sadari bahwa ini sebetulnya adalah sifat dosa. Ya, banyak sekali makanya di dalam keluarga ya Bapak Ibu kalau konseling saya sering kali mendengar, Pak Freddy, gimana saya mau percaya Tuhan? Pasangan saya itu udah pelayanan, aktif di gereja, aktif di komsel, seminggu nggak tahu berapa kali pelayanan. Tapi kalau pulang ke rumah responnya ampun, responnya mengerikan. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ada orang, saya nggak bilang semua orang, ada orang melakukan pelayanan, di pelayanan itu ada sebetulnya ada pelarian diri, pelindungan diri, melindungi diri Bapak Ibu, supaya kelihatan benar. Makanya kalau kita mau lihat sifat asli kita yang sesungguhnya, respon yang aslinya kita Bapak Ibu, lihatlah pada waktu kita di rumah. Lihatlah pada waktu nggak ada orang di sekitar kita. Itu aslinya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini, renungan hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita coba mereview kita punya perilaku. Apakah kita udah melatih diri, ya, walaupun kita belum sempurna, kita melatih diri untuk selalu meresponi Tuhan dalam kasih dan ketaatan. Bukan memelihara respon negatif kita, bahkan yang warisan sebelum kita bertobat. Ya memang saya dari dulu kayak begini kok. Ya saya orangnya memang ngedominan kok. Padahal udah pelayanan loh. Padahal udah jadi pemimpin sel misalnya. Padahal udah aktif di gereja. Ya, makanya Bapak Ibu aktif di gereja sekali lagi bukan memberikan representasi kita udah berubah apa enggak. Ya, tidak menunjukkan, belum tentu mewakili kita udah berubah belum respon-respon kita. Ya, jadi kalau kita mau lihat, kita mau bercermin, saudara tahu nggak? Coba ketik di chat ya Bapak Ibu ya, menurut saudara. Kalau pengen tahu kita ini udah berubah atau enggak, siapa yang kita harus tanya Bapak Ibu? Ya jangan tanya pendeta ya di gereja. Oh, kelihatannya malaikat semua. Ya jangan tanya orang gereja Bapak Ibu. Nah, saudara coba ketik di chat. Kita harus tanya siapa untuk menilai, mengevaluasi kita ini udah berubah. Ya memang Bapak Ibu kita nggak pernah bisa sempurna ya berubah itu ya. Tapi ada progres. Ada sebuah kapan yang kita mengalami perubahan. Kita harus tanya siapa Bapak Ibu? Yang seasli-aslinya kita. Yang seasli-aslinya kita. Respon-respon kita. Ya, ketika misalnya di depan rumah kita mobil mau keluar, ada mobil tetangga yang parkir di depan rumah. Apa respon kita? Atau mbak kita, asisten rumah tangga, kita pecahin mangkok atau piring di rumah. Apa respon kita? Kita mesti tanya siapa? Untuk mendapatkan rapotnya saya, gimana nih rapotnya saya? Saya udah berubah belum? Oke, di sini udah dijawab ya. Tanya keluarga, tanya pembantu, anak-anak, betul banget. Orang inner circle kita, Bapak Ibu. Tanya orang terdekat. Ya, tanya anak, tanya suami, tanya anak ART, orang yang paling dekat. Teman kompak, ya maybe ya, teman kompak ya. Kalau kita betul-betul terbuka loh. Kadang-kadang juga teman kompak kita nggak terbuka abis. Ya, nah jadi kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, desain awal manusia itu adalah berespon dalam kasih dan ketaatan. Karena tercemar oleh dosa, Bapak Ibu, respon kita adalah respon yang 5 ini. Ya, respon yang 5 ini, Bapak Ibu sekalian, betul banget. Tanya diri sendiri itu juga bisa dapat jawaban yang paling jujur, Bapak Ibu. Nah, dosa mengubah default manusia yang asli. Dosa mengubah sifat bawaan manusia yang asli. Dosa bukan hanya membuat manusia melakukan hal yang salah, tapi juga dia menggeser respon otomatis yang ada dari hati. Kelihatannya kecil Bapak Ibu, perilaku-perilaku kecil. Ya, ngambek, kesel, jengkel oleh kejadian-kejadian yang di sekitar kita. Ya, dan default dari sifat bawaan dosa itu adalah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita cenderung menyelamatkan diri dengan
5 perilaku ini. Ya. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu tahu loh. Kita perlu sadari, sifat dosa menggeser pusat hidup kita. Siapa sih pusat hidup kita? Bapak Ibu, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya udah sempurna. Saya juga berlatih terus-menerus. Ya, sifat bawaan manusia akan memunculkan respon-respon otomatis yang sangat tergantung siapa yang menjadi sumber kehidupan kita. Apakah sumber kehidupan kita tuh Christ Center, firman sebagai acuan kepada kehidupan kita, atau respon kita adalah kepada cari aman, pencitraan, keberhargaan, ngontrol orang, selamatkan diri. Ya, respon yang Tuhan inginkan adalah betul-betul percayakan kepada Tuhan, terbuka, bertanggung jawab, mengasihi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga seringkali review diri saya. Apakah Tuhan, saya udah berubah ya Tuhan? Karakter saya udah berubah belum ya? Cara saya ngomong udah berubah belum Tuhan? Kalau saya dulu dikritik, saya akan menyerang. Hari ini saya gimana ya Tuhan? Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, ya orang-orang sekitar, orang-orang yang saya kenal, Tuhan, respon saya bagaimana ya Tuhan ya? Apakah saya maki-maki? Apakah saya stres? Apakah saya menyerang? Apakah saya depresi? Ini menjadi review kita, Bapak Ibu. Jadi kita jangan berpikir dosa itu sekali lagi adalah dosa yang sekali lagi membunuh orang, mencuri. Enggak loh Bapak Ibu. Yang sifat sehari-hari. Perilaku kita yang sehari-hari Bapak Ibu. Dosa sekali lagi bukan hanya perilaku yang salah. Tapi dosa juga adalah arah hati kita bengkok menjauhi Allah, bangga. Terutama ketika ada pemicu. Ketika ada pemicunya. Hati kita arahnya ke firman atau ke daging kita. Nah ini juga bahkan refleksi Bapak Ibu. Pagi ini, perenungan hari ini. Ya, saudara, sebelum kejatuhan manusia itu dirancang oleh Tuhan. Hatinya terbuka kepada Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Punya hidup yang strong relationship dengan Sang Pencipta. Nah, terbuka tanpa ada rasa malu. Pakai baju, mereka nggak merasa malu, Adam dan Hawa. Menerima kehidupan sebagai pemberian Tuhan. Sebagai grace, berkat dari Tuhan. Tidak mencoba untuk menjadi Tuhan, Bapak Ibu. Hawa, Bapak Ibu, oleh bisikan iblis, dia mencoba untuk menjadi Tuhan. Jadi default awalnya manusia adalah, ya, kita tuh percaya kepada Allah, kita taat kepada Allah, dan kita hidup di mana Allah menjadi pusat kehidupan kita. Nah, ketika terjadi kejatuhan, jatuh dalam dosa, ya, godaan untuk kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, ini zaman sekarang ya Bapak Ibu, ini semakin kuat. Nggak butuh orang lain, nggak butuh Tuhan. Ya, saya bisa sendirian. Ada AI. Saya nggak butuh teman-teman Komsel, teman-teman Kompak. Semua jawabannya ada di AI. Saya bisa jadi diri saya sendiri. Saudara, dengan teknologi, perkembangan teknologi, arah hati kita semakin jauh kepada Tuhan. Ya, manusia ingin menentukan sendiri apa yang baik dan jahat menurut parameter dirinya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah respon kejatuhannya manusia yang tadinya berjalan bersama Tuhan, sekarang mencoba menyelamatkan diri, mencoba survive sendiri, ya, sok pinter, sok kuat, sok hebat. Ya, saya seringkali menggunakan 3 sok Bapak Ibu. Sok pinter, ya, sok kuat, ya, sok hebat Bapak Ibu. Itu adalah respon manusia ketika jatuh dan dikuasai oleh dosa. Saya akan coba sedikit mendalami tentang 5 respon dosa ini Bapak Ibu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara coba lihat saudara sekali lagi ya, respon manusia itu, ya, respon dosa manusia itu dikategorikan menjadi 5. Melindungi diri,
memindahkan kesalahan, menyalahkan orang lain, menyerang, melarikan diri, mengontrol. Nah, sambil saya jelasin, saudara coba introspeksi ya. Saudara masih dominan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu di mana? Nah, kalau melindungi diri sendiri, saudara, cenderung menghindari tanggung jawab dengan berbagai cara untuk sembunyikan kelemahan, sembunyikan kesalahan, supaya terlihat baik dan aman dari berbagai teguran. Ya, jadi ketika ada teguran, dia akan menghindari berbagai percakapan teguran. Sorry ya, saya sibuk ya. Ketika dia mau kasih masukan. Ketika istri mau ngasih masukan kepada suami, aduh sorry sibuk, gue lagi pusing nih. Gue lagi banyak urusan nih, nanti aja. Nggak ada waktu ngebahas ini. Tahu, suami mau makasih tahu istri juga kayak gitu. Udah deh, nanti deh, gue lagi mabok nih. Ini anak-anak nih lagi banyak urusan nih. Ya, ini adalah bentuk melindungi diri Bapak Ibu. Ya, contoh ya Bapak Ibu, ketika ada satu kejadian ya perlu diperbaiki, kita melindungi diri. Udah, jangan dibesar-besarkan. Ya, wajar kok. Ya, bikin dosa kayak gitu wajar. Udah jangan digede-gedein lah, udah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu respon melindungi diri. Ya, di mana digedekan, dimakmurkan ketidakjujuran dalam dari diri ke sendiri. Dan celakanya Bapak Ibu, respon kayak gini, kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau berlatih untuk bertobat. Ya, kita tidak mau rendah hati mengakui kesalahan kita. Akibatnya, ya bertahun-tahun ya seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia bertahun-tahun seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, memindahkan kesalahan kepada orang lain. Nah, ini adalah sebuah respon lari dari tanggung jawab, menimpakan kesalahan kepada orang lain atau keadaan supaya diri sendiri terlihat benar. Aku telat bukan salahku loh ya, macet dari tadi. Ya, nggak ada kata maaf Bapak Ibu. Yang salah adalah situasi. Ya, contoh nih, ini piring pecah nih pasti karena si pembantu ini selalu mengkambing hitamkan seseorang. Ya, padahal dia taruh piringnya ya sembarangan, terlalu di pinggir, akhirnya pecah. Ini nih si mbak nih yang salah nih, atau ini nih si istri nih yang salah nih. Ya, nah memindahkan kesalahan juga Bapak Ibu. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Ya, apalagi dengan perkataan selalu. Kamu ya selalu kayak begini. Ya, padahal belum tentu loh itu kesalahan murni istri atau suami. Nah, ini contoh Bapak Ibu, yang sehari-hari kita nggak sadari bahwa ini sebuah perilaku dosa. Kemudian yang ketiga, ya, respon otomatis yang menyerang. Ya, ini adalah sebuah respon juga yang menolak bertanggung jawab dengan menyerang orang lain secara agresif Bapak Ibu. Ya, misalnya ya, kita ngomong sama istri kita gitu ya. Kamu kritik saya ya? Kamu sendiri juga banyak salahnya kok. Malah lebih parah, jangan saya dikit-dikit saya doang yang salah. Jadi Bapak Ibu menggunakan serangan balik untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan sendiri. Dikasih masukan oleh pasangan, ya kita malah serang balik. Ya misalnya gini ya, contoh kalimat lain. Cuma orang bodoh yang bisa melakukan kesalahan seperti ini. Kamu tuh benar-benar nggak ada guna, tahu nggak? Jadi kita menjatuhkan orang lain untuk merasa kita lebih unggul. Ya, yang keempat, melarikan diri. Nah, ini adalah bentuk respon. Saya seringkali menyebutnya ini adalah sampah di bawah karpet. Kita ada masalah, kita nggak mau bahas, kita nggak mau tuntaskan, kita nggak mau selesaikan, dan dibiarkan belasan tahun, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah respon menghindari konfrontasi untuk membereskan sebuah situasi. Ya, nah misalnya aku nggak mau deh bahas ini sekarang. Aku lagi mau sendirian.
Aduh, aku lagi pusing nih. Maaf ya, aku ada meeting seharian. Besok aja ya ngomongnya ya. Udahlah, jangan dipikirin deh. Nanti juga beres sendiri kok. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Melarikan diri dari masalah, sehingga masalah itu beranak Bapak Ibu. Wah, saya banyak kalau konseling keluarga ya, yang kayak gini banyak banget terjadi. Jadi kita nggak benahin. Hati kita jadi tetap kotor Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan. Ya, respon yang kelima, mengontrol. Berusaha memanipulasi situasi. Manipulasi orang lain. Ya, dengan Bapak Ibu sekalian, caranya adalah kita dominan kepada orang lain. Ya, semua orang harus ikut rencana saya ya. Ini misalnya di Komsel ya. Teman-teman, tolong deh ikutin rencana saya ya. Jangan ada yang beda pendapat. Contoh, Bapak Ibu, orang-orang kayak gini, biasanya orang yang mengontrol orang lain, itu orang yang terluka. Ketika orang yang terluka, dia trauma terluka, bertahun-tahun terluka Bapak Ibu. Dia akan kendalikan orang lain dulu, sebelum orang lain itu melukai dia. Ini banyak banget terjadi di hubungan suami dan istri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, orang kayak begini cenderung intimidasi orang lain. Ya kalau di kantor ya Bapak Ibu, ngomongnya mungkin jangan berani-berani ya, laporin ke atasan ya. Ya kalau kamu lakukan itu, saya mau pastikan kamu akan menyesal. Nah ini ada perilaku keinginan untuk kontrol orang lain, ya supaya orang lain itu takut Bapak Ibu, ya dan orang itu nggak bisa apa-apa. Nah sekali lagi, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian ya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, hari ini kita coba menyadari, Bapak Ibu, 5 respon ini masih melekat nggak dalam diri kita. Dan saudara, kita perlu menyadari ya, termasuk saya, ini adalah sebuah perilaku dosa loh Bapak Ibu. Pencemaran hati, pencemaran diri, yang bisa juga merugikan orang lain. Saya mau berikan waktu kurang lebih 2 menit ya Bapak Ibu. Coba kita diam diri sebentar. Kita tanya Tuhan, dari 5 respon ini, mana yang kita masih kuat? Dan apa komitmen kita? Ya, jadi saya tidak mau kita cuma dengar Bapak Ibu, tapi kita mau bertindak. Mari saudara, kita berdiam diri sejenak. Kita minta Roh Kudus menuntun hati kita, pikiran kita, untuk dia menyingkapkan, mengkoreksi kita. Apa komitmen kita, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus mengingatkan ini semua? Yuk kita bikin janji kepada Tuhan. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi saudara pagi hari ini, firman ini sekali lagi untuk mereview kita punya hati, mereview kita punya perilaku, perkataan, apakah kita udah jadi berkat
atau justru kita menjadi duri untuk orang lain, Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjutkan dulu sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Ya, saya akan simpulkan ya. Ketika kita masih terikat dalam perilaku dosa ini dan kita tidak mau intervensi, kita ini sebenarnya lagi mencoba menyelamatkan diri sendiri. Karena sekali lagi, sifat bawaan dosa adalah kita mencoba menyelamatkan diri, survive. Kita menjauhi Tuhan. Ya, karena lewat dosa manusia akan bertanya, bagaimana ya agar saya tidak terlihat salah? Siapa ya yang bisa saya salahkan? Bagaimana ya supaya saya tidak dipermalukan? Bagaimana nih saya supaya tetap memegang kendali orang-orang ini? Dan sifat bawaan dosa itu kita akan bersembunyi di dalam apa? Prestasi, uang, jabatan di gereja, Bapak Ibu. Ya, tidak punya motif yang benar di dalam melayani Tuhan, citra diri, ya, moralitas. Bahkan banyak sekali orang mengikut agama, Bapak Ibu, bukan mengikuti Kristus. Mengikuti agama untuk supaya merasa dirinya baik. Padahal dalam dirinya dia mengakui banyak hal yang salah. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mencari agama belum tentu mencari Tuhan. Setuju nggak? Ya, beda banget mengikuti agama tertentu dengan mengikuti Kristus. Ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, kalau kita bicara balik lagi hati kita kepada Tuhan, Tuhan tuh selalu punya satu default sifat bawaan. Dia mencari manusia. Ya, Kejadian 3 ayat 9, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, Adam tidak lebih dahulu datang mengaku, tapi Allah yang mencari. Allah mencari mereka. Allah yang menyediakan penutup bagi manusia. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Jadi sekali lagi, keselamatan dimulai dari inisiatif Allah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Injil, firman akan membentuk sifat bawaan manusia yang baru. Ya, dengan firman Bapak Ibu kita akan mengaku dan menerima pengampunan. Ya, daripada kita mindahin kesalahan, kita mau mengakui bahwa ini memang salah saya. Kita punya nggak karakter kayak begitu? Ya, ketimbang kita menyerang orang, kita akan sampaikan dengan kata-kata penuh dengan kasih. Daripada kita melarikan diri, kita tinggal di dalam Kristus. Daripada kita mengontrol orang lain, kita mau serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan mengubah hati kita, ya, dengan berlatih. Nah, saya berikan saudara tips sederhana bagaimana cara kita latihan. Sekali lagi, ini perlu latihan. Nggak bisa otomatis. Ada 3 langkah, Bapak Ibu. Ketika ada pemicu-pemicu, entah itu situasi, entah itu orang, Bapak Ibu, kita praktek untuk diam. Jeda. Jangan langsung mengikuti dorongan emosi. Berhenti sejenak. Tarik napas, buang napas, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, sadari bahwa kita bisa memutuskan menyerahkan ini kepada Tuhan. Jadi latihan Bapak Ibu, ini perlu latihan. Diam, jangan banyak ngomong, jangan ambil keputusan. Tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Yang kedua, evaluasi hati kita. Jangan berasumsi. Tanya hati kita ini lagi kotor enggak? Ya, lagi cemar enggak? Kita periksa batin kita, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kita ambil keputusan, mau taat kepada firman Tuhan atau mau umbar emosi. Jadi pertama jeda, diam dulu. Evaluasi hati kita, ini lagi kotor apa enggak? Yang ketiga, ambil keputusan. Bapak Ibu, ini 3 langkah yang sederhana, lakukan setiap hari. Sehingga apa Bapak Ibu? Ya, kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa?
Ketika kita jeda bersama Tuhan, ini adalah pintu kita taat. Kita taat Bapak Ibu. Supaya apa? Buah Roh Kudus ini betul-betul berbuah dalam hidup kita. Ada kata amin? Ya. Nah, jadi hari ini renungan saya adalah kita bicara tentang respon otomatis dari hal-hal yang kecil. Bukan hal-hal yang spektakuler. Kita mau benar di hadapan Tuhan, hati yang benar. Ya. Oke, saya akan akhiri dulu. Kita punya waktu 10 menit. Kalau misalnya nanti ada mau komentar ya Bapak Ibu, saya mohon maaf jam 7 saya mesti cabut karena saya mesti ke airport Bapak Ibu. Ya oke, saya serahkan kepada host ya.